Lagu ini adalah salah satu lagu underrated milik Peter Pan, memiliki hook tersendiri namun tidak berkesan di industri. Lagu yang kita akan bahas ini yaitu lagu dengan judul Kita Tertawa adalah lagu yang mungkin jarang masuk daftar putar banyak orang, tapi menyimpan nuansa khas yang tak dimiliki lagu-lagu hits mereka lainnya. Dari segi aransemen, lirik hingga permainan musik dari personel band, kembali lagi ada lagu dengan julukan harta karun yang tersembunyi di dalam album Taman Langit ini. Di video kali ini kita akan membedah kenapa lagu ini layak mendapat perhatian lebih dan apa yang membuatnya istimewa meskipun luput dari sorotan publik. Dan mari kita mulai. Kerumitan gaya penulisan dari lagu yang kita bahas ini bukanlah tipikal lagu pop dengan lirik yang gamblang dan naratif. Ariel sebagai penulis lirik memakai pendekatan imagis dan metaforis yang menempatkan emosi di depan kronologi cerita. Tidak banyak kata langsung yang menjelaskan kejadian dari lagu ini. Ada yang hanya potongan-potongan suasana yang memancing imajinasi pendengar. Kata tertawa di sini tidak terlalu bermakna literal sesuatu dalam situasi yang senang, tapi juga beberapa ada simbolis dari berjarak atau sesuatu yang kepalsuan atau bahkan pelarian dari kenyataan. Dengan demikian, tertawa dapat dimaknai sebagai topeng emosional yang menutupi luka, kegelisahan atau kehampaan yang sebenarnya ingin disampaikan melalui lagu ini. Baris sedikit kata yang menjadi hook di lagu ini yaitu kita tertawa, kita bicara untuk merasakan tentang kita, menunjukkan bahwa tawa dan percakapan dipakai untuk merasakan kembali ikatan yang mulai pudar. Tawa di sini kemungkinan adalah alat untuk menghidupkan lagi sesuatu yang mulai hilang. Kemungkinan tertawa sebagai penyangkalan rasa sakit di tengah tema lagu yang banyak berbicara tentang terdiam, membeku, dan menanti. Tertawa bisa juga sebagai simbol kenangan yang rapuh. Tawa yang diingat dari lagu ini bukan tawa dari masa depan, melainkan potongan memori yang sewaktu-waktu bisa hilang, dan itulah kenapa ada nuansa rapuh walaupun kata tertawa biasanya terdengar ceria. Tertawa sebagai pengakuan akan kefanaan. Tertawa di lagu ini adalah tawa yang getir, bukan tawa murni bahagia. Ia menjadi simbol hangat di tengah dingin, terang di tengah gelap, dan momen hidup yang sebentar tapi bermakna. Adapun lirik di lagu ini sepertinya sengaja dibiarkan terbuka sehingga pendengar bisa menafsirkan sendiri apakah ini tentang cinta, pertemanan, atau momen hidup yang sudah lewat. Secara kerumitan, lagu ini cukup kompleks untuk ukuran pop mainstream Indonesia di era 2000-an. Kerumitannya ada di lapisan emosinya, bukan pada diksi yang bisa kita bilang sulit. Walaupun sebenarnya lagu ini dirilis 2 dekade lalu, kita tertawa masih relevan dalam berbagai aspek. Tema nostalgia, reflektif, tren musik sekarang yang bisa juga terjalin dalam indie, pop, folk, dan alternatif. Banyak mengusung tema kenangan dan emosi yang subtan, mirip dengan nuansa di lagu yang kita bahas ini. Banyak musisi modern seperti Hindia, Pamungkas, atau Ardhito yang memakai gaya tidak langsung yang mengandalkan imajinasi pendengar. Perpaduan ini masih sangat digemari, terutama di era media sosial, di mana orang suka membagikan potongan lirik yang relatable tapi tidak terlalu gamblang. Jadi walaupun sound produksi Peter Pan kala itu khas 2000-an banget, secara lirik lagu ini bisa dengan mudah diaransemen ulang dan tetap cocok untuk pasar musik sekarang.
Gaya bahasa dalam lagu yang kita bahas ini mencerminkan filosofi puitis yang mengutamakan rasa daripada cerita. Liriknya sengaja tidak mengurung pendengar dalam satu arti karena setiap orang punya versi tertawa masing-masing, bisa bahagia ataupun getir. Ariel yang kita tahu sering menulis lirik seperti kanvas abstrak, di mana pendengar melengkapi gambar dengan pengalaman pribadi mereka masing-masing. Kalau diringkas, lagu yang kita bahas ini adalah lirik yang rumit secara rasa, sederhana secara bentuk, dan punya daya hidup panjang karena memadukan bahasa simbolis, ruang tafsir yang luas, serta tema universal tentang memori dan perasaan manusia. Bisa kita lihat penggalan lirik yang satu ini. Makna keseluruhan dari bait ini menggambarkan sebuah hubungan atau momen emosional yang terhenti dan tanpa sebab meskipun waktu terus berjalan. Yang intinya bait ini menyiratkan statisnya perasaan di tengah arus waktu, seolah ada pembiaran namun kenangan atau hubungan itu yang dibiarkan membeku di masa lalu. Adapun suara atau karakter suara dari vokalis yaitu Ariel, seperti biasa dari pembahasan sebelumnya, warna suara vokal timbre yang agak husky atau serak lebih dominan di chest voice atau suara dada ya pasti, sehingga terdengar hangat dan penuh nada yang berada di tengah-tengah, bukan tinggi, bukan juga rendah. Mayoritas teknik vokal di lagu ini berada di nada menengah, yang merupakan zona nyaman dan terenak dari Ariel saat bernyanyi. Nada tinggi biasanya dicapai dengan mixed voice atau head voice tipis, sehingga terdengar tidak memaksa. Perpindahan dari nada rendah ke tinggi cukup mulus, tidak terdengar lompat-lompat atau terkesan pecah. Dan kalau mau disimpulkan, di lagu yang kita bahas ini, Ariel terdengar seperti menyampaikan sebuah kisah yang tenang, dengan teknik vokal yang bersih, kontrol yang sangat baik, dan gaya bernyanyi yang fokus pada perasaan, bukan sekedar kekuatan suara. Kalau mau disimpulkan kelebihan Ariel di lagu ini dibanding lagu-lagu lain di album yang sama, ada keintiman, kontrol nada, dan kehangatan suara membuat lagu ini terasa seperti bisikan hati yang bukan sekedar penampilan vokalnya doang. Untuk bassnya seperti biasa menyediakan pondasi dan ritme. Pada lagu yang kita bahas ini, bass dan drum bekerja sama menjadi penjaga energi di lagu. Bassnya solid dan melengkapi lagu yang diisi oleh gitar dan vokal. Kalau soal keyboard, nggak usah ditanyakan lagi. Keyboard selalu menjadi latar atau background layer di sebuah lagu Peter Pan di era album pertama hingga album Alexandria. Di sini keyboard hanya pelengkap agar musik tetap lebih terdengar tebal. Karena dirilis di tahun era 2000-an, aransemennya cukup khas dan hal ini membuat lagu terasa familiar dan mudah diterima, tapi juga bisa terasa kurang inovatif atau terlalu standar untuk pendengar yang mencari eksplorasi musik yang baru. Walaupun melodi vokal Ariel terdengar mengenai di seluruh bagian-bagian lagu, sebagian orang mungkin merasa lagu ini kurang menyampaikan dinamika yang mendalam, kurangnya puncak emosi atau perubahan intens yang membuat lagu terasa monoton. Adapun tema di lirik lagu ini bisa dibilang cukup hangat dan intim dan cukup relatable, namun beberapa pendengar bisa menganggapnya cukup energik tanpa keunikan naratif atau imajinasi yang membekas. Sebagai vokalis andalan, Ariel menyanyikan lagu ini dengan nyaman, namun tidak ada tantangan vokal seperti nada tinggi yang ekstrim atau vibrato yang menonjol. Sehingga secara teknis penampilannya terasa biasa saja dan bukan spektakuler. Nah, untung saja di lagu ini punya hentakan drum yang cukup membuat lagu ini terdengar kuat. Snare yang punya hentakan tegas tapi tidak terlalu punchy. Dynamic control, Reza sebagai drummer menjaga volume pukulan agar tetap rata, agar tidak ada lonjakan keras yang ekstrim, sehingga lagu tetap konsisten secara mood. Kemudian ada kick drum, cukup rapi. Hi-hat sering menggunakan pukulan tipis dan terasa bersih tanpa blending suara simbol yang berlebihan.
Nah, bisa dibilang permainan drum bukan fokus utama di lagu ini, tapi lebih sebagai penopang struktur lagu. Cocok untuk menjaga nuansa hangat dan ringan. Namun bagi pendengar yang suka kompleksitas, permainan ini mungkin serasa terlalu biasa saja, aman dan tidak punya tantangan. Hentakan yang digunakan lebih untuk menegaskan momen, terutama untuk bagian chorus atau bagian transisi, bukan untuk menunjukkan skill teknik yang begitu rumit yang dimiliki oleh drummer. Kalau penilaian lain kami juga, gitarnya juga cukup kurang menggambarkan bagaimana Peter Pan sejatinya bermusik, atau bisa dibilang identitas musik Peter Pan. Karena bunyi drum, instrumen drum sejauh ini pembahasan album Taman Langit kita sepanjang video cukup konsisten dengan genrenya. Jadi menurut kami drum menjadi penggendong lagu ini secara identitas musik Peter Pan. Bahkan Ariel pun tak mampu membuat lagu ini berkesan di album debutnya sebuah band di label yang cukup besar, yaitu Musica Studio. Nah, di lagu ini yang berjudul Kita Tertawa bisa saja menunjukkan kelemahan mendasar Peter Pan di era awal. Kemampuan menulis lirik jauh lebih maju daripada kemampuan mengolah musik. Ariel di tengah segala kerumitan liriknya atau metaforanya, namun permainan instrumen lainnya seperti gitar, bass, dan keyboard justru terdengar terlalu biasa saja. Drum memang menyelamatkan sedikit energi di lagu ini, tetapi secara keseluruhan lagu ini terdengar seperti janji yang tidak bisa ditepati. Inilah alasan kenapa lagu ini hanya menjadi pelengkap album, bukan pusat dari sorotan dari album ini. Nah, itulah tadi pembahasan kami mengenai lagu yang berjudul Kita Tertawa. Jika ada yang kurang, jika ada masalah, jika ada sesuatu yang tidak bisa atau yang menjanggal di hati kalian mengenai konten ini, jangan lupa tambahkan di kolom komentar ya guys, biar kami makin semangat membuat konten seperti ini lagi. Jadi jangan lupa support kami dengan menekan like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, karena masih ada 2 lagi belum kita bahas di album Taman Langit, sama-sama lagu andalan di album ini, yaitu Topeng dan Yang Terdalam. Mudah-mudahan pembahasan kami ini sampai sebelum di Journey Continue Peter Pan-nya nanti terlaksana di tanggal 31 bulan ini. Semoga kami bisa menyelesaikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.